Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi biologi kelas 11 dengan saya Devri Yogaswara. Kali ini kita akan coba membahas materi dengan IPK 3.1.5 menjelaskan kegiatan dalam sel, yaitu transport membran. Mekanisme transportasi membran sel meliputi transportasi pasif yang terdiri dari difusi terbantu, osmosis, dan transportasi aktif. Membran sel berfungsi mengatur gerakan materi atau transportasi dari dan keluar sel. Membran sel memiliki sifat semi-permeable atau selektif permeable. Membran ini dikatakan bersifat semi-permeable karena hanya dapat dilewati oleh zat cair berupa air yang masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, membran sel bersifat selektif permeable karena hanya dapat dilalui oleh zat-zat atau ion-ion tertentu saja. Ya, difusi di sini pengertiannya atau transport pasif dulu. Transport yang tidak memerlukan energi, diantaranya difusi, yaitu perpindahan zat dengan atau tanpa melewati membran dari daerah yang konsentrasinya tinggi hipertonis ke daerah yang konsentrasinya rendah hipotonis. Akibat perpindahan ini konsentrasi zat menjadi sama. Difusi terbantu. Difusi terbantu adalah difusi yang memerlukan bantuan protein spesifik dalam bentuk saluran protein dan protein transport. Osmosis. Pada dasarnya osmosis itu termasuk proses difusi karena pada osmosis yang bergerak melalui membran semi-permeable adalah air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis. Sedangkan transportasi aktif adalah transportasi yang memerlukan energi. Energi yang digunakan di dalam sel adalah ATP. Transport aktif ini berfungsi memelihara keseimbangan di dalam sel. Lalu di antara kalian tahukah tubuh manusia itu tersusun dari apa? Jika kalian masih ingat materi kelas 10 pada tingkatan organisasi kehidupan bahwa suatu individu itu tersusun dari sistem jaringan, sel, dan molekul. Ya, ternyata bisa dilihat bahwa manusia itu tersusun dari 4 molekul yang besar, ya, yaitu oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen, dan yang ada unsur-unsur lainnya. Lalu bagaimana air, ya, zat-zat makanan ini masuk ke dalam tubuh manusia? Bagaimana caranya? Dimana air seperti yang diketahui tadi bisa bergerak cukup bebas ke dalam tubuh manusia, sedangkan unsur-unsur yang lain seperti protein, karbohidrat yang terdapat dalam makanan, dan vitamin yang terdapat dalam buah-buahan atau sayuran itu bisa masuk juga ke dalam tubuh manusia. Adakah yang tahu bagaimana caranya? Ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa unsur-unsur makanan yang tadi yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia tentunya dikonversi dulu menjadi unsur yang paling sederhana. Contoh karbohidrat itu glukosa, kemudian lemak
itu unsur sederhananya asam lemak, glycerol, dan kolesterol, sedangkan vitamin unsur sederhananya adalah asam amino. Di sini bisa dilihat bahwa transportasi glukosa, ya. Nah, di sini dilihat ini memerlukan suatu alat bantu, ya. Begitu juga dengan transportasi dari molekul, ya. Nah, dari sini selain glukosa ini dan ion dari kalium atau natrium ini bisa masuk ke membran dengan transportasi pasif, namun juga bisa dilakukan dengan transportasi aktif, ya. Tadi di awal tolong diingat bahwa transportasi aktif itu membutuhkan energi ATP, ya, dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh, ya, atau keseimbangan di dalam sel. Contoh di sini transportasi dari kalium, ya. Secara sejatinya bahwa kalium di dalam sel ini dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak, sedangkan jumlah natrium dalam sel dalam jumlah yang sedikit, sehingga kalium akan dipompa ke dalam sel, kemudian natrium akan dipompa ke luar sel jika terjadi ketidakseimbangan, ya. Begitu juga dengan glukosa, bahwa glukosa bisa masuk dengan pasif, yaitu dengan membentuk protein, ya, protein integral yang membantunya, namun bisa juga diserap, ya, oleh usus, ya, dengan bantuan energi, gitu, ya. Dimana kalau terjadi kelebihan glukosa dalam tubuh itu juga tidak baik, ya. Jadi perlu kalian ingat bahwa transportasi aktif itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Oke, kiranya cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy.